Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai kasus 11 siklus konversi perusahaan Jim and Clean pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum memasuki penjelasan dan pemaparan yang akan saya berikan, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Lasmian Elisabeth Samusir. Saya berasal dari kelas AK 5A dengan nomor induk mahasiswa 1905081064 dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi D3 akuntansi. Berikut ini merupakan daftar isi dari pemaparan kasus 11 siklus konversi yang akan saya bahas nanti, yaitu yang pertama diagram konteks, yang kedua adalah data flow diagram atau DFD, yang ketiga adalah flowchart atau bahkan alir, yang keempat kelemahan dan saran, dan yang kelima desain ulang flowchart. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah diagram konteks. Pelanggan akan memberikan blanket order ke siklus konversi, di mana siklus konversi akan meneruskannya ke bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan. Bagian teknik akan memberikan feedback berupa daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Sementara bagian pengendalian persediaan akan memberikan feedback berupa laporan status persediaan, di mana laporan status persediaan tersebut akan dipergunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah menerima laporan permintaan pembelian bahan baku, siklus konversi akan meneruskan laporan permintaan pembelian ke bagian pembelian, di mana bagian pembelian akan membeli bahan baku yang diperlukan dan akan mengirimkan faktur pembelian ke siklus konversi. Setelah bahan baku telah diterima dan telah ada di gudang, maka siklus konversi atau produksi dapat segera dilaksanakan. Maka supervisor dapat memberikan file perintah kerja terbuka dan surat permintaan bahan baku serta lembar perpindahan dan jadwal produksi siklus konversi, di mana surat permintaan bahan baku tersebut akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan untuk bagian penyimpanan persediaan dapat mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan. Setelah mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan, maka salinan perintah kerja dari supervisor akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, sehingga bagian pengendalian persediaan akan dapat melakukan update file persediaan dan flowchart jurnal. Setelah itu, maka akan dilakukan pencatatan jam kerja oleh bagian pusat kerja yang akan menghasilkan feedback berupa kartu waktu untuk gaji dan jam kerja yang dikirimkan ke siklus konversi. Kemudian, siklus konversi akan mengirimkan file perintah kerja beserta kartu waktu, dokumen permintaan bahan baku, kartu perpindahan, dokumen kelebihan bahan baku, dan rektur bahan baku ke bagian akuntansi biaya yang akan digunakan dalam pembuatan voucher jurnal yang dikirimkan ke siklus konversi. Setelah siklus konversi menerima voucher jurnal, maka
akan dilanjutkan ke salinan perintah kerja yang dikirimkan kepada gudang barang jadi beserta dengan barang jadi yang telah diproduksi. Setelah itu, voucher jurnal akan diberikan kepada bagian buku besar untuk dilakukan pengupdatean buku besar yang akan dikirimkan ke siklus konversi. Yang kedua adalah data flow diagram atau DFD. Yang pertama adalah DFD level 0. Pelanggan menyerahkan blanket order ke proses perencanaan produksi, di mana proses perencanaan produksi akan menyerahkan blanket order tersebut ke bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan. Di bagian teknik akan diberikan feedback berupa daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Sementara di bagian pengendalian persediaan, laporan status persediaan merupakan feedback dari bagian pengendalian persediaan yang diserahkan secara langsung ke bagian teknik yang digunakan dalam laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah diterima oleh proses perencanaan produksi, maka selanjutnya adalah proses pembelian bahan baku, di mana laporan permintaan pembelian akan diserahkan kepada bagian pembelian untuk dibelikan bahan baku sesuai yang diinginkan, sehingga bagian pembelian dapat memberikan faktur pembelian ke proses pembelian bahan baku. Selanjutnya adalah proses penjadwalan produksi, di mana supervisor memberikan surat perintah kerja dan surat permintaan bahan baku, lembar perpindahan dan jadwal produksi ke proses penjadwalan produksi. Sementara itu, supervisor juga memberikan salinan perintah kerja kepada bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan nanti akan memberikan feedback berupa update persediaan dan voucher jurnal ke buku besar. Selanjutnya, proses penjadwalan produksi akan memberikan surat permintaan bahan baku kepada bagian penyimpanan persediaan agar bagian penyimpanan persediaan mengeluarkan bahan baku yang diperlukan sesuai dengan surat. Karena membutuhkan tenaga kerja pada saat melakukan siklus konversi, maka akan dilakukan pencatatan jam kerja di bagian pusat kerja untuk mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja yang akan diserahkan kepada proses penjadwalan produksi. Setelah proses penjadwalan produksi, maka selanjutnya adalah proses pencatatan, di mana proses pencatatan akan memberikan salinan perintah kerja dan barang jadi kepada gudang barang jadi. Dan juga proses pencatatan akan memberikan salinan perintah kerja beserta dokumen-dokumen kepada bagian akuntansi biaya agar akuntansi biaya menerbitkan voucher jurnal yang akan diserahkan beserta dengan update persediaan dan voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan kepada buku besar agar bagian buku besar dapat mengupdate buku besar dan menyerahkannya ke proses pencatatan. Kemudian adalah DFD level 1, di mana pelanggan melakukan persetujuan pemesanan dengan menggunakan data master pesanan, yang kemudian akan diserahkan blanket order. Setelah penyerahan blanket order akan diserahkan status persediaan yang digunakan dalam melaporkan permintaan pembelian bahan baku. Pada DFD level 2, laporan permintaan pembelian bahan baku selanjutnya akan dilakukan pembelian bahan baku yang dibutuhkan dengan menggunakan data master bahan baku, sehingga dihasilkanlah faktur pembelian bahan baku. Pada DFD level 3, faktur pembelian bahan baku
akan diberikan perintah oleh supervisor. Kemudian penyerahan jadwal produksi dan lembar perpindahan akan diserahkan, dan permintaan pengeluaran bahan baku akan dikeluarkan pengeluaran bahan baku dengan menggunakan data master bahan baku. Apabila bahan baku berlebih, maka akan dilakukan pembuangan, namun akan tetap dicatat. Setelah pembuangan dan pengeluaran bahan baku, maka akan dilakukan pencatatan jam kerja yang menggunakan data master jam kerja karyawan. Hal ini berguna untuk membuat kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Pada DFD level 4 ini, penerimaan salinan perintah kerja akan menyerahkan dokumen, yang kemudian setelah penyerahan dokumen akan dilakukannya penyimpanan barang yang telah jadi setelah diproduksi. Setelah itu, maka akan dilakukan pengupdatean data persediaan yang akan dicatat dalam voucher jurnal yang digunakan dalam pengupdatean buku besar sehingga dihasilkan buku besar terupdate. Yang ketiga adalah flowchart atau bagan alir. Pada flowchart kali ini terdapat 10 entitas yang berpengaruh di dalamnya, yaitu pelanggan melakukan kesepakatan pesanan sehingga dihasilkanlah blanket order, yang kemudian diteruskan ke bagian teknik untuk dilakukan proses kesepakatan sehingga dihasilkan 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Pada bagian pengendalian persediaan, dibuat laporan status persediaan secara menggunakan komputer, sehingga menghasilkan dokumen laporan status persediaan yang digunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku yang disimpan dalam bentuk dokumen sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Setelah laporan permintaan pembelian bahan baku selesai, maka akan diteruskan ke bagian pembelian untuk dilaksanakannya pemilihan bahan baku, sehingga dapat dikeluarkan faktor pembelian bahan baku. Supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku sehingga menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lembar perpindahan bahan baku merupakan data yang pertama, sementara perintah kerja merupakan data trade-off yang kedua. Permintaan bahan baku pada data dokumen yang terdapat di supervisor akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan, yang kemudian pada bagian itu akan dilakukan proses permintaan yang akan mengirimkan bahan baku serta salinan permintaan bahan baku yang disimpan dalam bentuk dokumen sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Data trade-off pertama yang terdapat dalam supervisor yang merupakan lembar perpindahan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya untuk disimpan dengan dokumen-dokumen yang lain seperti perintah kerja, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku yang akan digunakan dalam pengupdatean permintaan bahan baku untuk membuat voucher jurnal yang menghasilkan dokumen voucher jurnal.
Pada bagian pusat kerja, dibuat dokumen pencatatan waktu kerja sehingga menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja yang diteruskan kepada bagian akuntansi biaya untuk dilakukan pengupdatean permintaan bahan baku. Selanjutnya, off-page connector yang kedua yang terdapat dalam data supervisor yang merupakan perintah kerja kemudian dikirimkan ke gudang barang jadi yang digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya akan diteruskan ke buku besar dan voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan akan digunakan untuk melakukan update buku besar untuk menghasilkan dokumen buku besar. Selanjutnya adalah yang keempat, kelemahan dan saran. Analisis kelemahan pengendalian internal sesuai dengan SAS 78. Yang pertama, otoritas transaksi. Pemberian kekuasaan pada setiap bagian sistem, baik pemrosesan pesanan atau penerimaan kas, tidak dirinci secara jelas. Yang kedua, pemisahan tugas. Penugasan setiap bagian belum terlihat secara jelas, sehingga proses yang terjadi pada kasus ini terlihat lebih rumit. Yang ketiga, supervisi. Tidak dipaparkannya secara rinci mengenai tugas dari seorang supervisor, yang dimana hanya memberikan surat perintah namun tidak dibarengi dengan pengawasan. Yang keempat adalah catatan akuntansi, di mana beberapa pengendalian yang dilakukan masih menggunakan cara manual, yang dimana cara tersebut kurang efektif dan efisien. Yang kelima, pengendalian akses. Data yang digunakan terbilang cukup banyak, sehingga semakin dapat menimbulkan kesilapan dalam melakukan pencatatan. Yang keenam, verifikasi independen. Tidak adanya pengecekan mengenai barang yang dipesan ataupun barang yang diproduksi, apakah sudah sesuai atau tidak. Saran perbaikan untuk memperbaiki kelemahan. Yang pertama, akan lebih baik apabila perusahaan memberikan otorisasi penuh kepada setiap bagian agar setiap bagian lebih mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tugas yang mereka terima, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Yang kedua, setiap bagian dalam proses ini diberikan penugasan yang lebih jelas, karena dapat mempermudahkan proses kasus ini. Yang ketiga, supervisor sebagai pihak yang lebih tinggi seharusnya memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan sistem konversi tersebut. Yang keempat, akan lebih baik apabila pengendalian yang dilakukan terutama dalam proses pencatatan menggunakan media elektronik karena dapat memudahkan pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien. Yang kelima, data yang banyak tersebut sebaiknya disortir dan digolongkan dengan yang sejenis agar mempermudah pencatatan. Yang kedelapan, barang yang masuk atau barang yang telah selesai diproduksi sebaiknya dilakukan pengecekan kembali agar dapat diketahui apakah terdapat kecacatan dalam produksi atau tidak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu desain ulang flowchart sesuai dengan kelemahan dan saran yang telah saya paparkan sebelumnya. Pada flowchart ini, entitas yang berpengaruh di dalamnya tetap sama seperti flowchart sebelumnya, yaitu 10 entitas. Namun pada flowchart ini terdapat beberapa perbedaan. Pelanggan melakukan kesepakatan pemesanan. Apabila tidak setuju, maka kesepakatan akan batal. Apabila kesepakatan disetujui, maka akan dicetak blanket order. Blanket order tersebut akan diteruskan ke bagian teknik, di mana bagian teknik akan memproses kesepakatan tersebut
dan akan membuat daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan spesifikasi teknis, dan di bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan yang menghasilkan dokumen laporan status persediaan yang digunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku yang disimpan sesuai dengan tanggal transaksinya. Laporan permintaan pembelian bahan baku tersebut diteruskan ke bagian pembelian untuk dilakukan pemilihan sehingga dapat dibeli bahan baku yang sesuai dan yang perlu dan akan menghasilkan feedback faktor pembelian bahan baku. Supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku dalam bentuk dokumen akan dibuat dalam off-page connector, di mana permintaan bahan baku akan diteruskan ke bagian penyimpanan persediaan, di mana dalam bagian penyimpanan persediaan ini akan dilakukan proses permintaan terhadap bahan baku dan salinan permintaan bahan baku dalam bentuk dokumen yang telah disimpan sesuai dengan tanggal transaksinya. Bahan baku dari bagian penyimpanan persediaan tersebut apabila dipakai, maka bahan baku tersebut akan diteruskan ke bagian teknik. Dan apabila bahan baku tersebut lebih, maka akan dilakukannya pembuangan bahan baku yang berlebih yang terlihat dari page of connector 5. Bagian pusat kerja membuat dokumen pencatatan waktu kerja yang menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja. Bahan baku yang lebih tadi akan dilakukan pembuangan namun akan dicatat dalam bagian akuntansi biaya, yaitu pada page of connector nomor 5. Dokumen-dokumen pada page of connector nomor 1 dan kelebihan bahan baku serta retur bahan baku dan pencatatan bahan baku lebih yang dibuang akan digunakan oleh bagian akuntansi untuk mengupdate permintaan bahan baku dan membuat voucher jurnal. Voucher jurnal tersebut akan digunakan oleh buku besar untuk mengupdate buku besar sehingga buku besar dapat terupdate. Sementara itu, di bagian gudang barang jadi, perintah kerja digunakan dalam bentuk file perintah kerja terbuka. Demikianlah pemaparan kasus 11 siklus konversi yang dapat saya paparkan. Jika terdapat kesalahan baik perkataan, perbuatan, ataupun penulisan, saya mohon maaf. Atas waktu dan tempat untuk menonton video saya ini, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.